kepemilikan kami. Kau menyediakan kami untuk memilikinya ya Tuhan. Semua tanah yang berlimpah susu dan madunya, berlimpah, limpah, mengalir susu dan madunya, dan kami akan makan menjadi kenyang, tidak malu lagi untuk selama-lamanya. Setiap tanah yang kami injak dengan telapak kaki kami itu menjadi milik kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kota-kota yang besar, untuk rumah-rumah yang besar dan bagus isinya, baik isinya, untuk sumur-sumur yang besar yang membuah-buah airnya, untuk pohon-pohon buah-buahan yang mudah dipetik, yang baik, yang manis, pohon anggur, pohon delima, pohon ara, pohon zaitun, semua begitu luar biasa Tuhan, yang Kau janjikan dengan sumpah kepada anak-anak-Mu. Dan kami hanya masuk dan melangkah bersama dengan Kau. Dan kami bersyukur Tuhan, hari-hari ini kami terus melangkah, kami terus makan daripada-Mu, dan kami terus menikmati daripada-Mu semua yang Kau janjikan itu. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami menikmati Kristus. Biarlah Tuhan kami boleh melihat lagi, memandang lagi Kau. Kau indah dari segala sisi, depan, belakang, luar, dalam, kiri, kanan. Waktu Engkau kuat, Kau tidak sombong. Waktu Engkau lembut, Kau tidak lemah. Kau sekuat baja, selembut sutra. Engkau Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kami, mencuci kaki kami dengan air yang jernih. Engkau Gembala yang agung, Gembala yang luar biasa, sekaligus anak domba yang disembelih bagi kami, yang darahnya tercurah bagi kami. Kau yang memberi kami makanan setiap hari, yang menyuplai segala yang kami perlukan, sekaligus roti hidup bagi kami. Terima kasih Bapak, kami boleh menikmati Yesus. Kami boleh makan, datang lagi, makan, datang lagi, dan menjadi kenyang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah semua orang yang hadir di tempat ini, apapun yang mereka rindukan, Tuhan berbicara secara khusus dalam hati mereka semua, kami semua. Sebab kami boleh dapat pewahyuan yang baru, yang segar daripada-Mu. Roti yang kami makan Tuhan, mana yang baru Tuhan setiap pagi, yaitu Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur. Aro, buka pintu mulut perkataan anak-Mu ini, sehingga boleh sampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Laksanakan apa yang Kau perintahkan, berhasil apa yang Kau suruhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, shalom, shalom. Amin. Kita di tahun possessing our possession, ya. Miliki kepemilikan, sama-sama katakan miliki kepemilikan. Ya, Pak Edi luar biasa, baru datang miliki kepemilikan. Ya, Pak Cigo juga ya. Haleluya, shalom. Ya, puji Tuhan. Minggu lalu, saudara, kita akan pelan-pelan aja, karena gini, kepemilikan kita tuh luar biasa ya. Kalau saya lihat apa yang gambar dari NCC ya. Sungainya penuh air. Tadi kalau yang satu gunungnya, dari gunung air terjun, air, semua air ya. Permai, ada madu, ya berarti ada lebah. Ada lebah berarti ada bunga ya, banyak. Ada segala sesuatu ya. Dan kita segera miliki ya, kepemilikan kita segera tanpa menunda. Kami nggak takut ya, tapi kita mesti mempelajari ya apa yang dialami sama orang Israel keluar dari Mesir. Itu menjadi contoh buat kita untuk menjadi iya ya, kenapa kita harus melakukan seperti mereka, karena berpikir seperti mereka. Padahal Tuhan sediakan tanah yang begitu permai ya, yang disebut luar biasa baiknya. Sama-sama katakan luar biasa baiknya. Ya, luar biasa baiknya, fantastik ya, fantastik. Itu luar biasa ya. Kembali lagi, kita pelan-pelan ya. Nah, tanahnya luar biasa baik. Nanti kita lihat lagi ya, kita review sedikit aja ya. Cuman ada masalah di manusianya nih.
Orang Israel jalan, ya dari Mesir. Dia tuh dari ini kan banyaknya dari apa? Mesir orang Israel tinggal di mana? Di Goshen. Ya di Goshen. Ya dia jalan dari rumahnya sampai ke Kades Barnea. Ya sama-sama kalian Kades Barnea. Ya. Nah, titik Kades Barnea inilah setelah 2 tahun sebenarnya ya mereka nyebrang sungai Laut Merah. Ya kita sering lihat di sini ya Laut Merah dibuka sama Tuhan. Shalom Christine. Ya. Ya masuk. Ya masuk aja. Nah, dibuka. Ya. Kita udah juga tahu ya bahwa orang Israel tuh karena darah anak domba Paskah mereka keluar. Ya. Artinya apa? Justru karena kebaikan Tuhan kita keluar dari gelap ke dalam terang. Saya ulang lagi lah itu ya, jalan keluar dan mereka jalan sebenarnya ngomel, minta roti makan dikasih mana ya. Apa itu kecil-kecil, manhu, mana ya. Kita di waktu malam ya, di waktu silent night katanya. Seperti Yesus datang sebagai bayi turun di waktu silent, di waktu gelap, ya, di waktu orang nggak sadari, dan itu menjadi makanan mereka. Saudara, itu menjadi makanan kita, ya, Yesus. Mereka ngomel-ngomel, minta air, dimarah, kasih air, ya. Pokoknya Tuhan bawa mereka tuh terbang di atas sayap Raja Wali, ya. Di bawah mereka itu di bawah kasih karunia. Kenapa? Mereka nggak layak kok, budak semua, ya. Mereka nggak ada layak sama sekali, tetapi Tuhan ambil mereka, digendong seperti anak, dibawa terbang seperti anak Raja Wali sampai di Kades Barnea. Nah, ini titik, ya ini kita belajar. Ya, kita mungkin ada satu titik di mana di persimpangan namanya. Ya, cuman kalau urusan sama Tuhan, saya mau ngomong dulu di dari awal. Sebenarnya titik ini titik urusan hidup dan mati. Ya, saudara bukan persoalan kehilangan keselamatan ya. Saya nggak bicara kehilangan keselamatan, ya. Tetapi ada titik dalam kehidupan kita itu, kalau kita dibawa kasih karunia, atau titik balik lagi. Artinya bawa ke Mesir gitu ya, daging. Ya, upaya diri. Wah, kalau kita nggak gitu, kita nggak berhasil. Ya, itu sebenarnya daging itu gini, anehnya nih aneh ya. Ada cirinya. Daging itu tuh tiba-tiba nggak bawa nama Tuhan lagi gitu. Ya, contoh ya, orang Israel keluar dari Mesir kan, yang bawa keluar siapa yang bawa keluar? Yang bawa, Musa. Tuhan ya, lewat Musa. Tuhan, amin. Ya benar, Musa juga ya, tapi maksudnya lewat Tuhan, lewat Musa ya. Lewat Harun juga ya. Tuhan, amin. Ya. Tapi waktu di Gunung Sinai, orang Israel bilang apa? Ini lembu emas ini yang bawa kita keluar dari Mesir gitu ya. Ya, aneh tuh. Ya. Daging itu begitu. Di Kades Barnea juga sama. Ya, ngoceh. Jadi kita angkat pemimpin lagi yuk. Angkat gembala baru deh. Melki membawa ke tanah perjanjian, tanah yang melimpah susu yang madu. Kita angkat yang lain, gitu ya. Yang apa? Yang bawa kita kembali ke Mesir. Itu daging itu. Nah, cuma maksudnya gini, sedikit banyak ada dalam diri kita, sedikit banyak, ya. Dan saya percaya di sini semakin kita makan ini, itu semakin tipis dan hilang, ya. Saya percaya gitu aja, ya. Jadi ada kecenderungan orang-orang itu takut, tunda, bilang gak sebut-sebut Tuhan lagi. Ya, ada gereja-gereja tuh akhirnya nama Yesus baru-baru disebut lah, Tuhan udah gak dilibatkan lagi. Kamu harus gini, kamu harus begitu, kamu tambahkan itu, harus dimotivasi. Nah seperti itu ya. Saya nggak mau peduli, saya cuma pikir sederhana aja. Ya, kalau domba dikasih makan yang baik, dikasih rumput hijau, gede sendiri kan? Amin. Ya, gede sendiri, menghasilkan bulu-bulunya sendiri, menghasilkan susunya sendiri. Ya, apalagi ditaruh di tanah yang permai, ya, di tanah perjanjian. Nah,
Tuhan di Kades Barnea itu sebenarnya, nah inilah ya, ada memisahkan antara domba dan kambing. Ya, saudara jangan takut. Ya, saudara nggak gini. Wah, Pak Melki, saya di CB ini dipisahkan juga ya. Saudara, kita cuma mau belajar. Ya, kalau mau balik ke Mesir, itu semuanya bat. Tapi gimana kalau ada raksasanya nggak? Gimana? Akan tetapi, nevertheless, bagaimana dengan raksasa? Gimana jalannya kita nggak tahu. Ya, ini bisnis apaan nih? Tuhan bilang, gua kasih lu tembaga, kasih besi. Nggak bisa, nggak mungkin. Ya, semua berkata gitu. Saya ingat ya, kali ini benar, kali ini pengalaman benar. Waktu saya keluar dari full timer dulu ya, 2002, bagus kalau saya nggak tahu apa-apa lagi karena seumur umur nggak pernah lagi hidup di dalam bisnis, ya. Tapi Tuhan bukanya, saya buka motor showroom, kan showroom motor, ya. Kata teman saya yang itu istrinya bilang, si Melki mau buka, emangnya dia ngerti itu bengkel gitu, ngerti gitu? Enggak, suruh training dulu. Dia bilang kalau suruh training dulu, dia bilang, saya buat apa? Saya harus menghidupi istri dan anak-anak saya, keluarga saya. Jadi kalau training dulu nggak jadi deh, gitu ya kan? Tapi karena memang nggak ada urusan sama dia, saya ke bank sendiri, minta sendiri, ya. Nah, semua kalau saya ngandelin manusia, ngandelin dalam tanda petik ya. Ada teman bilang, wah semua bank saya kenal semua nih kepalanya. Kemudian saya kenal, soalnya tante saya kepala bank BCA, katanya kepala sabang mana gitu ya. Saya kenal semua deh, urusan bank lah, saya udah apal, ya, kasih kemana-mana. Nah saat rapat saya full timer, ya, gajinya paling berapa? 1,5 juta, 2 juta, habis nol. Jadi rapotnya gitu, minus, kebanyakan minusnya, ya kan, ratusan ribu, minta duit ratusan juta, gitu ya kan, nggak dikasih, ya. Suatu ketika saya coba bilang gini, Tuhan, kemana? Ke sini. Dulu Bang Lipo, masalah. Oh ya udah. Begini ya. Betul nih Mel. Lu dikasih buat buka showroom. Betul nih kertasnya nih. Baca aja. Bener. Mau? Ya ambil deh. Cuma gitu doang, satu kalimat, ngambil deh kata uangnya. Ambil. Ya buka showroom. Saudara, buka, emang bisa apa-apa saya? Betul-betul. Ya. Jadi kalau dia bilang gini, emang lu ngerti motor? Enggak. Naik motor aja enggak. Kenapa lu naik motor? Sombong banget. Bukan, saya waktu kuliah nggak mau naik motor. Cuma kalau sekarang istri saya bilang gini, awas saya naik motor, gitu misalnya gitu ya. Jadi kagak boleh gitu ya. Ya udahlah, ya kan, demi perdamaian mendingan naik angkot misalnya kalau ya. Tapi sampai hari ini puji Tuhan ya nggak naik angkot lah, ada mobil. Cuman Tuhan ajarin, ya jangan takut. Nah, cuman kalau kita melihat ya dengan kacamata yang di Kades Barnea ini yang majority, ya ini mayoritas loh. Mayoritas kekristenan hari-hari ini itu seperti di jalan yang lebar. Ya, memimpin kepada destruction, bukan soal keselamatan ya. Saya ulangi lagi ya, bukan soal selamat. Ya, cuman banyak kerugian. Ya, banyak kerugian. Dan ini bukan menghakimi, siapapun boleh tersedia kok. Ya, siapapun boleh ambil kok. Karena yang berlimpah susu yang madunya Tuhan yang kasih kok. Musa, apalagi Musa nggak masuk. Kalian punya gue ya, banyakan gue punya ya. Atau Yosua bilang ini, gue pemimpin, gue banyakan. Enggak, ambil aja. Setiap langkah kamu langkahi, ambil. Setiap telapak kaki yang kamu injak, ambil milik kamu. Makanya si Kaleb bilang ini, pada nggak mau ya gunung gini ya, yang Arba gini, yang gede-gede gini. Musa, Yosua, buat gua aja, gua pilih yang raksasanya paling gede. Ya, nah itu bicara apa? Bicara mentally kan? Ya, nah ini semua qualified nih. Saya nggak peduli, biarpun keke yang paling kecil pun, tapi aku mau yang tanah yang berlipat dengan emas, ambil. Ya, bapak nggak akan bilang gini, apaan lu nggak ngerti, apaan lu nggak. Semua ambil, ya. Nah, domba makan rumput, ya.
Kambing, bat. Ya, tapi, tapi saya nggak peduli. Ya, saya nggak peduli. Udah ngomong nih di tempat ini nih. Marah-marah deh. Ada sih sebenarnya ada beberapa yang marah sama saya kambing ini. Apaan Bang Yofi ngomong? Forever young. Sesat katanya gitu ya. Sesat. Saya khotbahin di sini lagi ya kalau perlu. Kau diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Masa mudamu diperbarui. Bukan kata saya lu mau sesat-sesatin firman Tuhan. Berantem sama Tuhan. Silakan. Ya. Tapi sebenarnya saya juga nggak marah juga. Saya juga bilang gini. Tuhan bisa nggak kasih Pak Rudi forever ya? Bisa nggak Pak Rudi? Oh bisa banget. Pertanyaan kedua Pak Rudi. Tuhan mau nggak? Nah itu. Kalau pertanyaan ketiga, lu mau nggak? Gampang kan? Jadi kalau nggak mau nggak dipaksa, ya. Cuman rugi sendiri, gitu kan? Ya nggak? Rugi sendiri nggak ada ancamannya kok. Nggak ada ancamannya. Rugi sendiri. Ini beneran. Jadi orang nanti kita jalan pelan-pelan ya. Cuman orang Israel tuh kecenderungannya jadi ahli raksasa gitu. Ya, ahli raksasa, bukan ahli Tuhan. Nah, kita di sini mau ahli Tuhan. Amin. Ya. Ahli Tuhan. Ahli raksasa gimana, Pak? Kemarin saya baru nganterin tuh, minggu kemarin tuh banyak ngajakan nganterin anak adik saya. Adik saya tuh tiba-tiba tahun baru saluran darah di matanya pecah. Jadi buram matanya. Saya bilang bawa aja ke ini, pengen pakai BPJS lah, ya udah tuh di situ di rumah sakit apa? Cicendo, ya. Jadi dari pagi sampai nangis, adik saya sampai gemeter. Ya, supirnya bilang, ini adiknya, ini kakaknya. Kok mudah kakaknya? Kesian, maksudnya saya kesian sama adik saya ya. Maksudnya, tapi ya by grace dengan begitu saya ceritakan kasih karunia, dia bilang, oh gitu ya Mel, iya. Pantesan katanya di gereja gue katanya semua katanya dari gembalanya sampai buat jemaatnya sakit yang di ring itu apa tuh? Kalau di ring stroke gitu ya, nah, jantung. Saya nggak terlalu ahli saudara ya, dia ngomong gitu juga lupa saya. Jadi ahli semua. Waduh, gua kalau ke gereja habis deh Mel. Kenapa? Yang satu bilang ini, lu gula darah lu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Wah lu gini lu mesti cek tiap hari lu gini. Semua jadi ahli. Ya, ahli apa? Ahli penyakit darah. Ahli darah. Benar. Ya. Kalau sekarang di sini yang paling ahli Kristen kali ya. Enggak. Dia ahli makanan sehat. Saudara, soalnya kita jadi ahli gitu. Ahli apa? Ahli raksasa. Ya, nanti kita lihat pelan-pelan. Tapi maksud saya gini, saya kasih hint dulu di depan-depannya supaya apa? Iya ya. Kenapa makin akhir zaman penyakit makin banyak? Makin rupa-rupa. Makin ada ini. Entar belum lagi sini ini. Makan Indomie sakit perut, makan ini sakit ini makin pokoknya ada aja. Kenapa? Karena dipercaya, saudara. Karena dipercaya. Ya, karena dipercaya, benar. Ya. Bukan percaya Tuhan. Nah, kalau di sini, udahlah, saya bilang, nggak usah pintar-pintar. Yang penting saudara tahu, ya, nggak usah pintar-pintar. Yang penting pintar Yesus saja. Kristus kesehatan saya, beres nggak? Beres, bener. Saya bilang sama adik saya apa? Kristus kesehatanmu. Bilang, I am the righteousness of God in Christ. Cuman gitu doang, Mel. Iya. Lu kalau bener, nih, firmannya bilang apa? Orang benar tidak akan mengalami malapetaka apapun. Yang jagain siapa? Tuhan. Betul kan? Diperiksa dokter. Saya kan ngikutin tuh 2 hari tuh. Dokter bilang, wah kalau gula mah nggak ada obatnya. Ya sembuhin sendiri, makan aja yang benar. Makanya ini. Pokoknya semua gitu, ngocehnya itu aja. Nanti naik, nanti turun, nanti naik, nanti turun. Nah kalau gitu gampang buat Tuhan, saya bilang. Seluruhnya ada isi Tuhan, namanya Zoe Life. Benar nggak? Ada hidup Kristus kan? Sekarang kalau insulinnya normal, sempurna, gula darahnya beres nggak? Beres. Nah itu yang kita percaya. Itu yang kita percaya. Tapi Pak, saya kurang ngerti Pak insulin. Ya udah, jangan macam-macam. Ngertinya Kristus kesehatan saya, beres nggak? Beres. Kristus kekuatan saya, beres nggak? Beres.
Ya, Kristus kekuatan saya, Kristus kekuatan saya, Kristus kekuatan saya. Ceritain gitu aja. Ya, gitu. Ya, cuman kan kita sampai yang kayak gitu aja, istilahnya masih didebat juga gitu. Atau males kayak cocok ya kata-katanya. Atau kita tidak peduli, lebih tepat. Lebih peduli dengan kata teman saya. Gila lu, umur berapa lu? 52, masih lari. Tulang. Nah, apa tulang gue? Tulang Kristus. Nah kan gitu. As he is, so are we in this world. Saudara dikasih begitu kayanya di tempat ini. Begitu mahalnya, begitu berharganya. Benar loh. Saya baru lihat tuh adik saya tuh. Satu, adik kedua, adik ketiga, adik keempat nih. Jauh lebih muda dari saya. Ya, udah jalannya udah pelan gitu kan. Sukacita bangkit atuh. Kasih firman lama-lama. Iya, baik Grace. Saya menerima kelimpahan hari itu. Kenapa? Adik saya bilang gini, udahlah Mel, gue ngerti sekarang bahwa Kristus segala-galanya, Pak. Ya, mukanya berubah, penuh sukacita. Nanti gue dari Jakarta ibadahnya sini aja deh. Ya udah begitu lah. Ya, gue melayani tempat aja dan main drum, boleh. Ya. Ini pandangan Yosua dan Kaleb. Dia bilang ini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Ya, jika Tuhan berkenan. Kok kayaknya ragu Pak? Bukan. Ya, Martin laki-laki kan? Jika Martin laki-laki, maka, nah gitu kan? If you are a man, gitu ya kan? Maka ke WC-nya yang laki-laki itu, ya kan? Misalnya, atau jika kamu suami, kamu bertanggung jawab kan kepada istri anak-anak, ya? Bukannya meragukan kelaki-lakiannya, bukan. Tapi kepastiannya, ya, lebih pasti, ya, bahwa itu yang dilihat, ya. Jadi if itu menyatakan penegasan, ya. Tuhan menyertai kita, ya. Kita pasti mendudukinya. Kita masih menerima tanah yang berlimpah susu dan madu itu, ya. Jadi Yosua dan Kaleb tuh ingin sekali. Nah ini yang kita, yang gini. Tuhan ingin sekali. Tadi kata Pak Rudi apa? Tuhan sanggup nggak? Sanggup. Tuhan mau nggak? Mau. Bukan hanya mau, ingin sekali. Jadi kalau kita perhatikan firman Tuhan tuh sebenarnya gemesnya cuma satu sama orang Kristen. Cuma satu nih gemesnya. Kenapa sih lu ngambil dikit banget gitu loh gemesnya? Bukan gini, wah Tuhan lu marah tuh sama murid-murid, nggak punya iman kecil. Bukan. Tuhan bilang gini, kenapa sih terus iman lu kecil gitu? Banyak memintanya dong gitu. Tuhan agak gemes, greget gitu. Ya. Nggak percaya Pak, kayak gitu. Tapi lu coba lihat lagi. Coba perhatikan lagi. Dia bayar semua di kayu salib. Ya, bayar apa? Kesehatan saudara. Ditimpa semua kutuk, penyakit, segala yang buruk dalam kehidupan kita. Terus kita ambil sedikit. Ya, orang Kristen misalnya sakit gitu ya. Ya, Tuhan juga kasih penyakit. Gemes gak Tuhan? Ya kalau gitu lu sakit aja, kenapa gue yang mesti tanggung? Ya, kayak tadi adik saya bilang gitu, ya. Atau ada lagi, kemarin saya ada ulang tahun teman saya lagi di gereja lain. Ya, jadi ahli raksasa juga. Dulu kan, itu tahu nggak teroris? Yang dicari nggak teroris? Amerika tuh, tahu nggak? Kondisi bangsa kita ini lagi dangerous banget. Waduh, ahli. Ya saya pikir ahli lah, dia orang kaya, komplotnya sama jenderal kali, sama jenderal polisi kali, sama mana kali. Ahli benar gitu. Saya nggak dengerin, tapi dengerin juga, nggak dengerin tersinggung. Dia bilang, tapi kalau kita percaya Tuhan, kita aman. Ya mari ngomong gitu lah. Aman, amin. Amin. Orang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bahkan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu bertangguh, Allahku yang kupercaya. Setiap senjata yang ditempah melawan kita tidak akan berhasil. Ya itu kan
Terus di kota-kota, ya itu kan ini. Kagak. Ya, raksasa itu kita udah bilang, raksasa itu kuli. Ya, kuli cuma, ya. Dan kita cuma walk with Christ, masuk dan duduki setiap tanah yang kamu injak dengan lapak kaki kamu menjadi milikmu. Cuma injak doang, kata-kata Pastor Dave, kalau cuma jalan doang katanya. Itu mah nature kita, ya. Nggak tahu si Yosi udah bisa jalan doang. Dia bayi juga kadang-kadang dikit jalan gitu ya, jalan. Jalan itu nature kita. Walk, bukan walk, katanya bukan walk. Walk with Christ, bukan walk, ya. Dan dia yang semangat itu, ya, bawa. Tuh, dipikul berdua, diganda. Melambangkan apa? Melambangkan Yesus. Anggur melambangkan apa? Anggur melambangkan darah Yesus, ya. Edom, darah, diperas, ya, diperas, dan itu menghasilkan apa? Menghasilkan cairan anggur, ya. Dan itulah lambang darah Yesus. Udah dibeli. Poinnya saya cuma mau bilang udah dibeli, sama-sama katakan sudah dibeli, ya. Jadi itu tanah milik Tuhan, sudah dibeli buat kita. Beres nggak sebenarnya? Ya, dan ingat, yang kali ini udah lebih spesifik, udah bicara air, bicara keuangan. Benar, saudara, saya akan lihat di tahun ini semua keberhasilan, keberuntungan, keuangan sudah diberkati berlimpah. Ya, berbicara air, berlimpah, makan dan kenyang, nggak usah berhemat, udah dibeli. Ya, saya ulangi dikit nih. Miliki kepemilikan kita. Tuhan di angel menyertai. Tadi makanya jalan sama Tuhan. Ini ulang yang lalu ya, Bilangan 20 ayat 16 kan, ada kan? Sampai kirim malaikat di angel. Ya, jalan. Lu jalan jangan takut, gue yang jalan. Lu jalan di depan gue. Di hadapanku tuh. Disinari terus sama Tuhan. Ya, makanya perkemahan orang Israel tuh semua ngadep tiang api, tiang awan, ngadep Tuhan semua. Itu lambang juga. Kita benerannya nih, ya. Saudara nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah ahli raksasa. Kenapa? Karena dunia pasti akan lebih gelap, tapi saudara akan lebih terang. Amin. Ya, dan Tuhan bicaranya gini, gue sumpah. Jadi udah nggak ada double talk, udah nggak ada bisa iya bisa nggak, bisa iya bisa nggak, Tuhan bisa kasih bisa nggak, sama sekali nggak ada, Amin. Tuhan udah bicaranya saya sumpah. Kalau sumpah tuh udah ya elah Tuhan nggak usah sumpah, gue udah pasti jadi, benar nggak? Tapi sakingan, kenapa saudara? Karena orang Israel itu atau manusia itu selalu mencoba menjudge Tuhan. Ya. Iya, tapi nanti kita lebih dengar lagi ya. Nanti kita bacain ayatnya. Iya, tapi bagaimana dengan ini? Akan tetapi ya, bagaimana dengan itu? Iya, tapi bat. Katanya yang suka bat kambing. Makanya dipisahkan di situ. Di Kades Barnea. Nah di titik 2016 ini Kades Barnea, saudara mau diberkati, nggak mau diberkati itu udah beli sebenarnya. Saudara mau ambil, mau buka tuh paket, mau ambil, mau nggak mau ambil, udah ada. Ya sayang gitu aja. Sayang. Ya, kepemilikannya luar biasa baiknya. Ini bukan kata saya, baca aja di Alkitab. Kita udah baca ya kemarin ya. Di Bilangan 14. Nanti mungkin ada sedikit lagi sebenarnya. Luar biasa baiknya. Jadi kata Kaleb gini. Hah, luar biasa baiknya, fantastik, flow, susu dan madu, rest, makan dan kenyang. Saudara, ini termasuk nih, kan kita sering ngomong di sini ya. Ingat keuntungan, gitu kan? Keuntungan apa Pak Melki? Mas 103. Keuntungan, segala dosamu sudah diampuni, segala penyakitmu sudah disembuhkan, kamu ditebus dari segala kerusakan.
Ya, dimahkotai dengan favor, dimahkotai dengan kelembutan, masa mudamu diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Jangan lupa, ya kan? Pak Melki nggak lupa, ya karena enak gitu kan, enak dimakan enak. Jadi nggak jadi bener. Ya, kalau nggak percaya, ayo kita balap lari besok. Maksudnya gini, jadi dimudahkan lagi. Jadi bener. Ya, kotak, rumah, kebun, sumur, besar dan baik. Sama-sama katakan besar dan baik. Ya, jadi kalau selama ini saudara bayangin ya rumahnya kecil-kecilan aja lah, kita kecil-kecilan, mobilnya kecil-kecilan aja lah. Saudara dikasih yang besar dan baik sekarang. Wow. Ya, saudara bilang, Pak Melki marah-marah. Hei, saya juga baca, saya juga lihat itu di NCC. Yang bangkrut aja yang minusnya jutaan dolar. Diangkat lagi. Mari kita lihat tuh, sempat setel kan? Siapa? Pastor siapa lagi? Matthew. Satu lagi. Dari bangkrut semua itu orang. Orang main judi gimana nggak bangkrut? Mega minus, gimana nggak mau rumah tangganya nggak maju? Tapi bukan hanya dibebaskan, dimerdekakan, dibuang. Yang mau menikah, apalagi? Udah disediain rumahnya, ya kan? Syaratnya apa Pak Melki? Percaya, lu masuk duduki. Gimana caranya Pak Melki? Gue nggak tahu caranya, how-nya gue nggak tahu. Tapi Tuhan itu kasih nanti di depan kita, ya. Mudah dipetik, diajar hal-hal baru, mudah dipetik, ya. Daripada di Mesir, makan bawang musim mungut, makan semangka musim mungut di bawah, bongkok lagi, makan bawang bongkok lagi. Semua yang mau dimakan tuh kemarin bongkok semua begitu cara makan. Tuhan karena dikasih yang petik, pohon anggur, pohon ara. Saya kemarin ada tetangga saya punya buah pohon ara, suka dikasih liliknya pohon ara, manis ternyata. Ini antioksidannya tinggi Pak Melki. Oh iya, enak sih manis. Pohon ara, pohon delima, mudah dan enak. Sama-sama kata mudah dan enak. Ya, dan berlimpah. Makanya disebut pohon buah-buahan yang mudah. Ya, ada tembaga, ada besi. Wah, kalau itu susah Pak. Mesti ahli teknik, ahli geologi, geodesi, ahli pertambangan Pak. Tuhan ajarin. Aholean, Besaleel. Tuhan ajarin semua tuh budak tuh. Bisa bikin, bisa nempak apa misalnya lampu Tuhan. Bisa bikin kemah, ya, dari kulit lumba-lumba, dari kulit ini. Bisa bagus bikinnya semua. Diberi keahlian, sama-sama katakan diberi keahlian. Halo? Amin? Pusing nggak? Nggak pusing? Ya, saya 8 tahun itu showroom Yamaha dikelola. Ya, dapat duit kurang lebih berapa nih? Ya, adalah 15 juta, 20 juta tiap bulan. Ya, saya ngapain? Ngapain? Maksudnya kagak bisa, ya kan? Mau montir, mau ngomong apa juga saya nggak tahu, ya kan? Wah, bapak mah kelewatan, nggak tahu tuh. Ya pokoknya Tuhan ajarin lah. Ya, air di mana-mana. Ya, tadi kita lihat kan gambarnya kan, dari gunung ada air, dari danau ada air, dari sungai ada air. Sumurnya, saudara punya bank, sumurnya gede. Bank yang paling gede apa? Ya, pokoknya bukan banknya kan, papernya kan dari Tuhan kan. Airnya banyak. Sudah pelan-pelan. Ini saya juga demen soalnya. Uang di bank saya makin menyusut di belakang. Ya, tapi Tuhan janjikan yang disiapkan sama raksasa. Orang Israel ngegali nggak? Ngegali loh. Digaliin sama kulit tukang sumur yang namanya raksasa. Ya. Tapi ignorance, tidak peduli atau mempertanyakan. Kalau ignorance itu kemudian mempertanyakan.
Nah yang ini kita akan belajar nih hari ini ya, mungkin setengah jam terakhir nanti kita lihat ya. Jadi mempertanyakan terus, nevertheless, tetapi, what about, bagaimana dengan minta pengintai penilaian manusia. Kita udah dengar ya, Tuhan udah ngomong gini, hei, tanahnya berlimpah susu dan madu, kamu makan sampai kenyang. Ada rumahnya gede, ada kotanya besar, ada sumurnya, ada pohon buah-buahannya, kamu tinggal petik, mudah, gampang, bersedia, berlimpah-limpah, mengalir, bukan cuma ngembang, mengalir, banyak, makan, enak, kenyang, fantastik. Ya, tapi lihat dulu, kalau gampang, enak, bagus gini biasanya bayarnya mahal nih. Nah itu manusia, betul nggak? Nggak ada makan siang gratis. Saudara mau makan siang gratis? Ikut Coach Yu. Enggak. Coach Yu kabur kemana? Udah makan siang. Saudara belum apa-apa udah tanya gitu, mempertanyakan. Kita mesti lihat dulu. Ya, kita mesti lihat dulu. Saudara kita pikir nih, iya tuh kan, tapi kan Tuhan yang kasih tuh, baca aja tuh Bilangan 13. Ya kan, Tuhan kan yang kasih 12 pengintai. Tuhan kasih kepaksa. Nanti kita baca. Ya, keempat, jadi ahli raksasa. Gimana kalau what if? Kecewa, menangis, memberontak. If only, sekiranya kita nggak keluar dari Mesir. What if only, khawatir. Nah, lucunya setidak-tidaknya gini. Hari ini kita ceknya begini, bukan gini ya. Wah, apalagi saya hari ini diadilin, dihakimin, bukan. Ngapain begitu? Nah, gitu kata saya. Ngapain? Lu mempertanyakan yang Tuhan sudah ngomong. Masa perkataan Tuhan lu mau timbang sama yang lu lihat? Yang lu yang pengalaman lu yang otak segede bakal. Stupid menurut saya. Ya? Padahal Tuhan sumpah-sumpah nih buat kita. Nah jadi gini, asik nih 2016 ya. Tuhan udah kasih yang banyak airnya, berarti keuangan gue berlimpah-limpah, bisnis yang baru berlimpah-limpah, dan semua. Orang bilang, enggak, susah lo tahun ini, ada teroris lo, buka lo toko, bangkrut lo, begini. Jadi ahli semua, pokoknya semua jadi ahli ekonomi, jadi ahli keamanan. Kalau penyakit, saudara sok ketemu kayak. Ya ketemu aja. Siapa aja, pagi di rumah sakit. Kemarin saya baru duduk sebentar, sebelah saya nanya, ya kan, Pak operasi? Enggak, saya nganterin adik saya. Kenapa? Yaitu dia gula darahnya tinggi, terus darah, langsung dia. Wah itu kalau gula nggak bisa ini, saya mesti terpaksa dengerin, nggak ada bang gula lain. Ya kan, gula tinggi gini, gitu. Ilmunya banyak bener saya pikirnya orang. Ya kan, kalah dokter. Kalau saya tanya dokter duit banget jawabnya. Ya udah bapak percaya aja. Ya, tapi kalau teman-teman kayak gini nih, kadang-kadang kalau yang di sini nggak ada, ya di luar sana, kadang-kadang lebih pintar semua, ya. Jadi Kades Barnea itu persimpangan. Tuhan terpaksa pisahkan kambing dari domba, ya. 2 tahun udah sampai Kades Barnea. Cuma 40 hari mereka bisa pulang pergi, berarti tinggal dekat dong, betul nggak? 40 hari mengintai, berarti 40 hari udah lihat-lihat, balik lagi. Berarti dia tinggal dekat. Jadi 38 tahun. WAWO, WAWO kata Pastor Ben. Wandering. Wandering itu apa? Mengembara, berkelana, ya kan? Nyanyiannya gitu kan, Roma Irama. Kalau aku berkelana, gitu kan? Tiada yang tahu, nggak tahu apa-apa berkelana. Ya, wandering, mana air, mana ini, mana. Yang hidarnya di padang gurun. Tapi kalian mempunyai different spirit, ya, berjalan, walk atau berkelana, pilihan itu. Saudara berjalan, tinggal injak, terima, atau mau mengembara. Ya ini gini. Ini bukan ancaman. Ini tuh gini. Tuhan gue udah kasih loh, gue udah beli loh ya. Gue beli pakai darah ya. Serius gak? Serius. Gue sumpah deh buat lo nih, sumpah. Ya. Terus kita bilang ini. Ya, kita ngangkat pemimpin lain aja. Jangan si Melki itu terlalu bagus Injilnya. Kita yang lain aja. Ya, yang gini, yang di padang gurun lebih seru. Ada gue-guenya. Gue yang berantem, gue yang ngadepin panas, gue yang ngadepin. Soalnya emang dia nggak pikir tuh. Angkat pemimpin balik lagi, nggak pakai Tuhan.
pakai tiang awan, tiang api. Emangnya di alam kalau masuk ke Mesir, balik lagi. Oh, kalau jadi Tuhan bilang, gua liatin lo balik lagi, mampus. Itu kalau saya Tuhan. Tuhan masih baik. Ya, masih disertai dengan kasih karunia kesabaran namanya tuh. Tuhan ikutin 38 tahun ngide-ngide. Kalau menurut saya gara-gara ada Kaleb sama Yosua kali ya. Balik kemana? Padahal Tuhan janjiin dengan sumpah. Nah, saya cuma mau kasih lihat ini di India ya. Jadi air itu, saudara bilang, sama-sama bilang air. Siapa butuh air? Saya, duit. Air ya, kering nih kalau begini. Dompet lagi mana? Lagi kering. Nah, sekarang dompet saudara akan berlimpah. Amin. Ya. Jadi saudara kita, jadi gini. Kadang-kadang bilang, tuh kan bener kan? Gereja GCB kan? Injil kemakmuran kan? Nah, Injil kemakmuran, yang ada Injil kasih karunia, yang dalamnya ada kemakmuran, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan, berkat. Amin. Berkat Tuhan, ya. Nah, Injil kemakmuran, saudara cari aja di Alkitab, ya. Saudara, cuman kita mesti tahu kemakmuran Tuhan apa? Disediakan kayak begini. Ya, dan kita bilang gini, bohong. Salah sendiri, ya. Lihat air ya. Ini di India. Saya cuma membuktikan aja bahwa air itu duit ya. Jadi ada ATM air kalau di India. For thousands who have been staying in this resettlement colony in India's capital city Delhi, mornings start very early. People with whatever little they have and Ya, ini air lah ya. to get water, clean drinking water. So they stand India airnya kekeringan ya. by the government because the area has no water supply. But residents of another remote area in Delhi are happy a lot these days because the government has launched a pilot project Ada ATM air. providing clean drinking water. So the mechanism is fairly simple. Kita You place your ATM card here in this slot and press this button. gampang Your ya. terminal is here down here. Dapat air Just put the bersih. button in. And there the button has been pressed and now you can see clean drinking water emerging out of it. So a single person can have at least 20 liters every day, and this is a water which has been treated by the process of reverse osmosis, so extremely clean for drinking. We are now Ini teknisnya nggak usah ya. Saudara, sampai hari ini air itu juga bicara finansial, Pak. Ya, sekarang saudara masuk ke negeri yang bukan air itu, kita lihat air enggak. Tuh lihat hasilnya tuh. Ada buahnya, ada bunganya, ada pohonnya, semua tersedia. Ya, jadi wow, ya. Oh, tadi itu kita udah baca ya, bilangan 20. Tuhan menyertai, jadi pasti. Jadi dari daerah Goshen ini, orang Israel jalan lewat Laut Merah, nyebrang, jalan terus sampai Gunung Sinai, ya minta hukum Taurat, jalan lagi sampai Kades Barnea. Nah, Kades Barnea semua udah tinggal lompat sedikit udah masuk Kanaan nih. Ya, 2 tahun dia mereka mestinya jalan di sini. Ya, hanya 2 tahun sampai Kades Barnea. Cuman Kades Barnea ini titik antara hidup dan mati. Saudara, hari ini yang kita dengar ini sangat penting. Ya, ini bukan soal keselamatan sekali lagi. Tapi betapa ruginya kita di dunia ini. Tuhan sudah beliin paketnya buat kita, keuangan, kesehatan dan semua. Terus kita sampai hidup harus di bawah garis kemiskinan, garis kesehatan, dan di bawah kutuk. Ya, makanya di surga namanya ada initial tears, air mata awal. Ya, nggak ada Pak di surga, nggak ada. Ada. Ya, baru datang, aku akan menghapus semua air mata dari mata. Tuhan segini bagus Tuhan. Tuhan bayar waktu saya di bumi segini bagus. Ya, saya dikasih tahu katanya ini bukan buat saya semua. Ya, saudara, saya sih kadang-kadang sederhana aja bilang. Saya bilang Pak Rudi, saudara Pak Rudi, kesehatan itu di surga masih dibutuhkan nggak? Maksudnya gini, perlu obat pilek nggak misalnya di surga? Nggak perlu. Ya, apalagi kesembuhan kanker gitu kan nggak perlu kan? Nggak ada lagi penyakit kata orang tubuh baru, betul kan? Jadi kesembuhan buat di mana? Di sini, amin. Ya, Tuhan bukan hanya kasih kesembuhan,
Kesehatan loh. Kekuatan, bahkan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Gimana? Di bumi. Amin. Masih butuh ini nggak? Masih butuh dolar nggak kalau di surga nanti? Singapura dolar. Segini loh Pak. Kata Pak Rudi, buat apaan? Orang jalanannya yang emas semua. Nggak perlu, sudah perlunya di bumi. Amin. Dan Tuhan sediakan buat kita. Tuhan sediakan berlimpah-limpah, bukan sedikit. Saudara disediakan gini. Nah ini gayanya Tuhan semua nih. Saya pikir anak-anak kalimat yang kecil-kecil gini yang penting. Ini bicara gaya Tuhan. Berlimpah-limpah. Kamu makan gak usah berhemat. Itu Tuhan banget tuh. Kalau manusia selalu banyak duit, biarpun banyak duit nih. Nasihat bapak saya bilang gini, hemat ya. Itu lampu mati-matiin tuh, hemat. Air kocor, duit, tutup. Ya, lu nggak matiin lampu semalaman, hemat. Ya bukan berarti gini ya, jangan diajarin sih, jangan dibalik-balik ya. Kalau di GCB diajarin, pokoknya kalau kita lampu terang aja semua gitu ya. Ya boros gitu. Enggak ya, jangan, poinnya tangkap ya, ini gaya Tuhan. Ya, ini gaya Tuhan. Jadi jangan terlalu kaget menurut saya. Kalau gaya Tuhan bicaranya tuh berlimpah-limpah, gede, besar, big, huge. Ya, saya kasih berlimpah-limpah, saya kasih nggak pakai bayar, gratis, udah gratis banyak lagi, makan sampai kenyang. Tuhan saya ngapain Tuhan? Bagian saya apa bagian? Bagian lu makan sampai kenyang. Ya, terus ya, cuman kembali lagi, ya makan sampai kenyang jangan gini ya. Jadi wah orang GCB awak semua tuh, raku semua. Kalau makan udah nggak kira-kira. Nah, ya sudah makan pelan-pelan aja. Kalau pelan-pelan kenyang, cukup, sudah langsing, baik. Ya karena langsing lagi bukan, ya. Tuhan berikan semua organ tubuh kita dari kepala sampai bawah, semua seperti punya Yesus. Amin. As He is, so are we in this world. Ya, saya nggak peduli, ya. Dok, terus kita bilang, dokter nggak laku dong, biarin aja itu nanti ada lagi yang lain. 38 tahun muter-muter sampai di nyebrang di Sungai Yordan ini. 38 tahun. Ya. 38 tahun wandering. Ya kalau wandering itu berkelana, W-A-W-E, wandering. W-O, wandering, bertanya-tanya, ya, berkelana dan berkelana, berkeliling. Akhirnya kita ngomong, ya kan, benar tuh, ya kan, adik saya tuh ngomong sendiri nih, adik saya nih, waduh Mel, itu jemaat gue, jemaat di gereja gue, sakitnya bisa sama semua sama gembalanya katanya. Bisa gitu ya? Udah pada ahli semua. Ahli apa? Ahli ring jantung. Saudara bahagia ya di sini. Gembala saudara yang ada ring jantung. Jantungnya jantung Kristus. Amin. Ya, amin. Ya. Wah, Bapak sombong Pak. Bukan jantung Kristus, bukan jantung saya. Ya, ingat ya. Nggak ada kesombongan di sini. Kristus semua yang punya. Amin. Tapi kita confident di situ. Kita percaya di situ. Percaya dan kita memperoleh. Amin. Ya, jadi nggak main-main. Saya ngomong gini ya, saya cuma membesarkan Tuhan. Saya nggak peduli. Ya, kalau saya bilang ini di tempat ini dari awal, kita kayaknya nggak perlu departemen kematian deh. Kenapa? Nggak ada yang mati. Ya, jangan mati ya, jangan mati sampai Tuhan Yesus datang ya. Maksudnya jangan gini, Tuhan saya bosan nih Tuhan, pulang ya saudara mati kalau gitu ya. Saudara yang tentuin, ya mau. Saya nggak peduli mau umur berapa, umur cuma angka. Tuhan cuma bilang gini, hey, kalau kamu percaya, kamu terima, dimudahkan lagi. Loh, ya dokter Sarah kok, Sarah aja 90 tahun masih ditaksir sama Abimelek. Kenapa jadi saya mesti ngomongnya sebaliknya? Kita ngomongin dari tadi Kaleb gitu, 85 tahun. Tahu nggak? Yosua, gue masih sama kuat sampai kayak waktu umur 45 tahun, 45 tahun yang lalu. 85 loh ngomongnya.
Ya, saya penasaran. Tuhan benar gitu Tuhan. Waktu saya umur 25, setengah umur saya lalu, waktu 26, saya bisa tuh lari ke lapangan 20 kali. Sekarang saya bisa 40 kali, saudara. By grace. Amin. Ya kan? Berarti bisa kan? Benar kan? Cuma percaya doang. Berarti ilmunya apa sih? Nggak ada, percaya doang. Percaya doang. Betul. Ya, percaya aja, tanya aja Martin. Orang dia kadang-kadang datang, Pak, yuk triathlon gitu ya kan. Orang lagi istilahnya kemarin kurang tidur kali. Ya udah kali aja dulu. Christ is my strength. Christ is my strength. Christ is my strength. Christ is my strength. Martin Nafsi juga mau ilmunya Pak Melki. Sambil benar, Christ is my strength. Christ is my strength. Christ is my strength. Christ is my strength. Sama juga. Ayo, rahasianya apa? Nggak ada kan, cuma Christ is my strength. Semua bisa nggak? Semua bisa, amin? Amin? Sekarang gini, tahun ini karena udah ada jadinya, Christ is my riches. Ayo, Tuhan ada kekayaan. Udah Tuhan yang ngomong, ya, anak domba ini layak menerima kuasa dan kekayaan. Dan kekayaan berarti Christ is my riches. Kristus adalah kekayaan saya. Amin? Ya? 38 tahun, wondering. Umat meragukan. Kalau udah capek, kita berhenti ya. Minggu depan kita terusin lagi. Ada yang udah capek? Belum ya? Jadi umat Israel meragukan janji Tuhan. Bilangan 13 itu mereka akhirnya Tuhan bilang, ya udah, saya kasihlah. Nih, tiap suku, tiap kepalanya. Pilih ya, kepala-kepala. 12 suku kan, ada kepala 12. Ya, hanya Yosua dan Kaleb. Kita udah ingat ya. Yosua dari Efraim, Kaleb itu dari Yehuda. Cuma 2 kepala suku yang berkata terbalik. Ya, mereka sampai di lembah Eskol, udah masuk Israel ya, ada lembah Eskol namanya. Nah, dipotong mereka lah suatu cabang yang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggadarnya. Ya, Pastor bilang itu Yosua dan Kaleb. Kenapa? Yang paling semangat gitu ya, lihat berkat Tuhan. Wah, segede gini kita belum pernah lihat tuh lab. Ya benar Yos, belum pernah nih yang kayak gini nih. Ya bola gede-gede begini, udah tandannya gede panjang gede lagi. Udah lo bodoh, yang dipuluh. Wah ini bukti nih, benar Tuhan kan? Benar Tuhan. Yang lain ngomongnya lain. Toh, lu lihat nggak tadi raksasa? Gila ya, tinggi 38 meter tuh 10 tingkat tuh kalau gedung tuh. 10 tingkat, kita aja 1 tingkat nggak mentok kepala kita. Si Melki aja berdiri di panggung belum mentok tuh sama atap. Ya, dia ngomongnya gitu. Lu lihat nggak kita kayak apa? Kita kayak upil tau nggak di makanan mereka? Gitu, habis kita. Ya lo, gua lihat calingnya itu panjangnya tuh nggak segini tuh. Lu lihat nggak tangannya katanya? Jarinya tau nggak? 6. Tuh 6 semua tuh, kaki jari, kaki tangan semua 6 tau nggak? Loh kita aja kecil 5, tau nggak? Dia 6 loh. Sekali raut kita habis mejernya. Lu tak ahli. Belum lihat rumahnya. Gua mah lihat kemarin. Gua mah lihat ininya. Gua mah lihat itunya. Gelap lah, tambah gelap. Semua mimpi seram semua. Mimpi setan semua. Bagaimana? Ya. Tempat dinamai orang Eskol karena tandan buah anggur dipotong Israel di sana. Ya, Eskol itu artinya tandan anggur diperas, itu wine ya, diperas. Tadi kita lihat ya, Yesus sudah diperas, sudah bayar darah itu buat kita. Dia lihat itu, yang lain lihat yang lain. Ya, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintian itu. Jadi hasil negeri itu persis apa yang Tuhan katakan. Tuhan gak bohong sedikit pun juga. Poinnya gitu aja lah saya mau bilang ya. Jadi kalau 2 minggu lalu saya ke RCC, Tuhan bohong nggak? Enggak. Orang-orang benar dipulihkan. Percaya kasih karena dipulihkan. Ya Bapak lihat nggak yang nggak dibawa kasih karunia? Dakwah orang ya? Enggak. Orang tersedia kok. Tapi saya lihat mati sakit, stroke, mati sakit. Mati memang berkelimpangan, tinggal tulang-tulangnya doang. Udah tulangnya kering,
Kalian masih ngomong gini, gue mana yang paling gede? Arba, raksasa yang paling gede, minta. Temennya mana? Lihat temen lu pada mana? Tahu udah jadi tulang semua. Dia bilang gini, saya 45 tahun yang lalu masih sama kuat. Temennya mana? Udah tulang semua. Saudara, ini bukan nakut-nakutin ya, bukan loh. Maksudnya gini, ini Tuhan gemes. Nah gitu ya, Tuhan tuh gemes. Sudah tersedia, mudah, udah dibeli, paketnya udah ada. Kita masih gini, gua mah bosan denger si Melki ngomong di Parban. Berkat terus. Yeay, lu udah dapet belum? Apalagi kalau yang ngomong gini, gereja apa tuh? Kemakmuran, teologi kemakmuran. Yang ngomong teologi kemakmuran, mobil rumahnya gede, saudara. Mobilnya 3. Ya, ngomong kosong. Bullshit. Benar. Kadang-kadang orang tuh cuma nggak mau saudara tuh lebih kaya aja dari dia gitu. Padahal kekayaan kita Kristus. Renungin aja kekayaan kita Kristus ya. Kristus berbeli atas lah. Kurang apa-apa ya. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di padang gudang. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan sekalian hasil negeri itu. Ya, jadi benar. Eskol artinya tanda, anggur menyatakan sukacita, keduanya menyatakan sukacita dari Roh Kudus. Dunianya Tuhan jauh lebih besar dari dunia dapat tawarkan. Jadi gini. Ini penting ya. Jadi apa yang saya ngomong ini, saudara pikir ini terlalu amazing, terlalu wah Pak Melki. Ini dunianya Tuhan. Saudara belum lihat apa-apa dan saya. Dunianya Tuhan itu jauh lebih besar, saudara bisa bayangkan. Ya, kalau saudara mau paling gampang lihatnya gini. Saya nih bagaimana sih terlalu bisa berharga gitu? Tahu nggak? Tuhan Bapak tuh bayar lu pakai anak yang tunggal yang dikasih. Saudara bayangin Yesus aja segede apa, saudara udah gak bisa tahu. Dan itu yang diberikan, itu yang dibayar. Overpayment berlebih-lebih, ya. Mesir menggambarkan turun ke Mesir, tapi orang tuh lebih baik turun. Lebih bangga dengan kesusahannya, kesulitannya, kebanggaannya adalah kesusahan dan kesulitan. Itu kata firman Tuhan ya. Itu dunia. Ya, itu yang kita banggakan. Ya, dan aneh tuh. Makanya saya dengar dari adik saya sih. Wah, semua Mel, semua nih, semua ceritanya udah ahli, semua ahli penyakit dalam, ahli gula darah. Gembala gua sampai bilang ini, padahal dia khotbah udah bagus sih di depan nih katanya. Dia udah khotbah, Yesus memberikan kita kesembuhan. Sampai bawah, gue yang bayarin nih. Lu udahlah, harus presta, harus cek seluruhnya, harus cek. Ya, gue bingung ya. Gue tuh sampai rumah, gue bilang jangan Pak, nggak usah. Tapi gue bingung. Nanti dia pasti salahin gue. Tuh kan gue bilang juga apa? Lu kan harus cek. Kalau saudara saya di sini cuma bilang ini, saudara percaya. Ya tapi Pak saya masih gini, saya nggak peduli. Saudara datang kepada Yesus apa adanya kepada Tuhan. Percaya. Ya, naik ke Kanaan. Di Mesir dunia anggur tidak bisa tumbuh. Tidak ada sukacita, saudara. Sekarang saya makin yakin. Saudara ngomong sukacita, ada di mana? Saudara makan Yesus anggur, saudara penuh dengan sukacita. Di gereja penuh dengan sukacita. Kenapa? Dengan kabar baik. Saya lihat tuh, adik saya tanyain terus gitu. Ini kan gua ngomong Yesus terus nih, itu kabar baik nggak buat lo? Wah ini mah kabar baik, gua lega kalau gini. Gua lega Mel, ya kan? Dia bilang gini, tapi ini kata teman gua nih, hati-hati, Ibrani 10 bisa ditolak. Kita baca lagi Ibrani 10 bareng-bareng yuk. Baca Oh gitu. Ini untuk Israel namanya imam.
dosa cuma ditutup. Kalau ini Yesus, dosa membasuh, darahnya membasuh segala dosa kita. Oh iya, ya gue baru lihat. Ini baru kabar baik. Saudara, waduh, saudara mah punya harta benar-benar, ya. Soalnya saya lihat waktu sakit, ya, aduh bener deh, saya ngeliat adik saya tuh jadi ngeliat mati saya dulu. Kenapa nih lu jadi ketua gini gitu dan mati saya sih, kayak kesian juga, ya. Udah, aduh, udah jalan juga selangkah juga. Sian sebenarnya, cuman begituan, nah, ya, dia akhirnya terima. Yang mengalir flow, ya, kata mengalir ini bukan kata saya, Tuhan yang ngomong mengalir, ya. Jadi lu akan ketemu susu dan madu, bukan? Lu akan ketemu mengalir susu dan madu. Nah, sekali lagi kayak Tuhan, ya, menyatakan kelimpahan karena tanah adalah tanah kelimpahan. Nah, kalau Kades Barnea itu adalah apa? Titik keputusan antara hidup dan mati. Putusan antara hidup dan mati. Pilihlah hidup, kata Tuhan. Pilihlah hidup. Kasih tau kiri kanan. Pilih hidup. Yang yakin atau pilih hidup dong gitu. Amin. Saudara ragu-ragu ya. Nah, saya bilang ini, kan saya udah contohin. Mika udah 2 hari nggak makan. Kalau saya bilang, Mika, papi perintahin makan ya. Di dalam hati gini, papi perintah 2 hari nggak makan ini, nggak usah diperintah juga dimakan. Ya saudara, udah Tuhan tuh luar biasa banget ya. Yang 2 bilang nih anggur nih. Sampai gini hari juga ada nih anggur di Israel tuh segini-gini. Nah ini yang digandang, ini bersitalah ya. 5 menit lagi. Mayoritas salah fokus. Mereka menceritakan kepada kami sudah masuk ke negeri. Di kemana yang kau suruh kami? Memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Hanya nevertheless, but. Tuh ya. Jadi satu kata aja nih, cuma satu kata saudara. Tapi, but, nevertheless. Ya memang, tapi nevertheless, yes, but, what about? Bangsa yang diam negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Saudara, kenapa dia nggak pernah lihat Yesus? Kenapa nggak pernah sebut Yesus? Tuhan. Kotanya boleh besar, Kristus lebih besar. Sama-sama katakan Kristus lebih besar. Amin. Temboknya tinggi dan tebal, Kristus lebih tinggi. Kristus lebih tinggi gila. Tapi para raksasanya kuat dan perkasa. Yesus lebih kuat dan perkasa, amin. Sama-sama, Yesus lebih kuat dan perkasa. Kuat dan perkasa. Amin. Bahkan jauh lebih. Masalah nggak? Nggak masalah dong. Ya hanya bangsanya kuat-kuat. Orang Amalek yang di tanah Negev. Ya orang Het, Yebus, Amori diam di pegunungan, orang Kanaan sepanjang laut tepi dan sebagainya. Semua jadi ahli. Ya, semua jadi ahli raksasa, ya, jadi ahli raksasa, jadi ahli masalah, jadi ahli penyakit, dari ahli penyakit dalam, ya, jadi ahli kuman, jadi ahli virus. Saudara pernah punya nggak? Dulu saya pernah punya teman atau apa ya? Itu kalau menurut saya dia lebih pintar dari dokter. Kenapa? Karena dia sakit ke dokter. Jadi belum apa-apa dia udah tahu obatnya ini, obatnya itu, obatnya ini, ya. Jadi apa tuh? Buku kamus obat Indonesia tuh terus gitu dihafal semua kali. Roy, apa Roy ya? Nah, itu itulah. Saudara, kita mesti ahli firman, saudara. Amin. Ahli Yesus. Ya, saya pikir ngapain jadi ahli-ahli? Asal tahu aja lah. Ya, kecuali Henry dan Yuri, ya, karena dia masih praktek. Nanti kalau dia pasien bilang udah lu Yesus aja lah. Ya boleh ya. Tapi perlu Tuhan. Ya hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu. Oke ya. Tuh jadi dia bilang bangsanya kuat lah, kotanya berkubu lah, ya semuanya seperti itu. Ya. Jadi 2016 ini fokus adalah yang paling penting. Sama-sama katakan fokus. Ya.
Jadi pengintai selalu berkata tetapi, manusia selalu mencoba untuk menilai hal-hal yang dari Tuhan. Mungkin kita masih ada, kita nilai ya perkataan itu. Tapi saudara gini ya, saudara saya nggak mau arogan di sini ya. Saudara mau gini, Pak saya mau tanya Pak, mana tuh ayatnya bahwa Tuhan itu sumpah misalnya gitu. Tanya ya, nanti saya kasih ayatnya, amin. Ya, mana tuh ayatnya? Ya kan, Tuhan kasih berlimpah susu dan madu gitu ya. Jangan takut ya, jangan takut loh. Ya, tapi at least gini, kita kasih ayat semua kan, ya dibaca. Ya, kalau percaya banget, ya saya juga, karena saya mau juga ngalamin, ya. Jika Tuhan berkata itu dilunasi, tidak ada tetapi, tidak ada nevertheless, tidak ada bagaimana, ya. Yes, taya, tapi bagaimana kalau? Ya, kota-kotanya besar, tetapi Tuhan lebih besar. Dindingnya tinggi, tetapi Tuhan lebih tinggi. Raksasanya kuat, tetapi Tuhan lebih kuat. Ya, head berasal dari kata artinya takut. Jadi memang sengaja itu, dan namanya juga takut si head. Namanya Yebus itu dari kata runtuh. Ya, ini musuh-musuh spiritual. Dia hanya mau bikin saudara takut dan bikin runtuh. Bikin takut, bikin runtuh. Bikin takut, bikin spiral ke bawah. Ya, terakhir, dia cepat. Kaleb bukan menyangkali kenyataan, pandangannya tembus raksasa. Ya, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ini tetap ya masih di Bilangan 13 ya. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Ya, pasti ya. Tidak, ya, kita maju, masuk, segera. Ya, dia melihatnya raksasa itu, dia lihat kue roti segini. Makanya makanannya makanan raksasa. Ya, tembus. Nah, ini kali ini jangan lupa. Bilang ini, kita bukan bilang ini. Kaleb sama Yosua bukan bilang, enggak ada raksasa. Yosua, emang lu lihat raksasa? Kata 10 orang pengintai ini ada raksasa. Enggak kan, kita nggak lihat kan? Enggak, kita nggak lihat, bohong gitu. Tuhan nggak ngajarin bohong. Itu bukan iman. Ya, cuma ketidakpercayaan itu mempunyai 1001 macam alasan. Tetapi kepercayaan itu cuma satu alasan, yaitu Yesus Tuhan. Amin. Ya, kepercayaan itu, iman itu cuma satu alasannya, Tuhan. Ketidakpercayaan punya 1001 macam alasan. Ininya gede lah, ininya banyak lah, itunya udah kepung lah, ininya udah beginilah. Wah, kita hidup di dunia yang beginilah, kita udah beginilah, ada teroris lah, ada bom lah, ada apa, nanti wabah, nanti tidak. Kalau saya punya satu alasan, Tuhan, amin. Lalu amin. Ya, jadi dia lihat Tuhan, dia bread to us. Ya. Tetapi orang-orang pergi di sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Diulang lagi, mereka lebih kuat dari kita. Raksasa kuat, Yesus lebih kuat. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk mengenai negeri ini. Ya, evil, bahkan bukan busuk lagi. Berita evil, berita iblis, dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk kita itu suatu negeri yang memakan penduduknya. Semuanya yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Mereka jadi ahli raksasa, mereka wawancai raksasa. Ya, raksasa, lu makan gua nggak? Makan, ya kan? Lu tingginya berapa? Wah, kita tahu semua, raksasa tingginya segini. Ya. Kami lihat di sana raksasa, orang enak, berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Kalau lu lihat gua kayak apa? Kayak belalang. Saudara, seolah-olah mereka mau wawancarai, padahal mereka nggak berani tuh wawancarai. Mereka jadi ahli. Ya. Dan itu bukan original plan dari Tuhan. Ya. Tuhan itu berkata, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu, majulah, dudukilah, bolak-balik gitu ya, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah menyerahkan. Jangan takut, jangan patah hati. Ya, lalu sekalian mereka mendekati dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita menyelidiki negeri itu bagi kita, membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui, tentang kota-kota yang kita datangi. Udah bagian terakhir, gini ya. Jadi manusia itu selalu ada kecenderungan, nggak ada di sini, ya nggak ada di sini. Ini manusia, kan saya juga manusia. Menjudge apa yang Tuhan sudah katakan. Kita dengar begitu bagus,
begitu fantastik, begitu luar biasa. Dia mau judge gini, tar dulu, kita mesti lihat dulu pakai mikroskop. Kita mesti periksa dulu. Jangan-jangan ada kuman. Jangan-jangan ada racunnya. Amerika kan cuma ngomong doang. Ya kan, tubuh Kristus, darah Kristus, nggak ada jahatnya, nggak ada racunnya. Tar dulu loh. Bisa sakit loh. Bisa mati loh. Ya kan? Ada aja. Tapi bukan saudara. Ajaibnya di situ. Saudara dan saya luar biasa. Percaya aja gitu ya. Kenapa? Karena kita pakai firman Tuhan. Karena Roh Kudus mengasihi kita. Amin. Ya. Selalu mencoba tidak fokus Tuhan. Oke, nanti kita terusin ya. Sampai sini dulu aja. Tapi kita nangkap poinnya. Kades Barnea. Titik. Turning point. Kalau ini nggak ada pilihan tiga, Ya, saudara kan tadi udah baca ya. Manusia itu dengan daging, entah dia bilang yang bawa saya sampai sini itu lembu emas, atau dia bilang gini, kita angkat pemimpin, bawa balik. Sama aja tuh waktu orang Israel bilang gini, Samuel, kami minta raja. Ya biar sama bangsa-bangsa lain punya raja, kan juga minta raja. Tuhan bilang, Tuhan, pada berontak tuh sama gua. Tuhan bilang, dia nggak pada berontak sama lu, berontak sama gua. Gua kan rajanya. Saudara, Tuhan kan raja kita, amin. Tuhan Bapa kita, amin. Tuhan yang berikan buat kita, amin. Udah banyak, bener nggak? Tapi kadang ini nggak bagus tuh yang Papa yang kayak gitu nih. Nggak seperti yang kita dengar dulu. Sama waktu dia bilang gini, berikan kami, jangan kebaikanmu saja Tuhan, tapi juga ikut kebaikan kami. Segala perintah kau perintahkan, kami pasti lakukan. Semua juga ngejago begitu. Tuhan bilang gini, Tuhan baru ngomong nih. Istilahnya, kalau pastor baru jual ludah katanya ya. Maksudnya gini, ngomongan ya. Tuhan baru ngomong. Ya, lu gua gendong loh, seperti induk Raja Ali menggendong anak-anak Yosef. Gua gendong. Lu imamat rajani, lu dekat sama gua, lu anak yang gua kasih. Dia bilang gini, Tuhan, segala perintah yang kau perintahkan kami pasti. Sini, gua teken. Dia belum lihat, dia udah teken. Sama. Tuhan, gua lihat dulu. Si Melkis mah enak aja ngomong, Pak Sepri ngomong, apalagi di Singapura nggak bisa dituntut tuh dia tuh. Ngomong seenak aja gitu kan, tanah berlimpah susu madu. Nah, kalau nggak kejadian gimana? Ya, saudara gini ya. Ini mah beneran, saya bilang beneran. Orang mah udah tuduh saya gini. Nanti lo kalau nggak dapat lo pasti kecewa sama Tuhan. Itulah manusia, cuma gitu. Itulah manusia. Kita anak Tuhan, amin. Ya, nggak ada racun ya kan? Ya, percaya. Ya, kita jangan begini, Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Tanah beripas sebadu, amin. Amin Tuhan. Gimana ngambilnya Tuhan? Langkah aja, makan aja. Yuk kita siapkan perjamuan kita. Kita ingat aja. Mereka ingat aja semua janji Tuhan. Semua sudah dibayar sama tubuh Kristus. Sudah lunas dibayar. Amin. Ya. Sudah dibeli paketnya. Ya. Mau paket apa? Tahun lalu kita dipulihkan. Yang gak hamil bisa hamil. Dipulihkan kesehatannya, kemudahannya. Ya saya lihat sih, biar bagaimana biar lihat Ibu Evelyn dari sini jauh lebih mudah dia waktu dia datang 2 tahun yang lalu. Ya dari panggung, kalau di panggung juga. Saudara, pokoknya dilindungi, dipelihara. Ya, saya lihat tahun ini yang setia hadir di sini, ya kan. Dia makan banyak-banyak sampai kenyang, tetap sehat. Amin. Gak ada kecelakaan kan Q? Gak ada. Ya, dilindungi, dipelihara, dijaga. Ya, dijagai, dipelihara, dilindungi, dijaga, dipelihara. Ya,
Siapa bisa siapa saya nggak bisa, tapi Yesus bisa segalanya. Amin. Ya, dia berikan kita di tahun 2016 ya paket keuangan loh. Kalau saya dengar sih begitu aja. Saya renungin ini apaan ya Tuhan. Saudara, semua di dalam dunia yang makin gelap, makin suram, saudara diberikan keuangan saudara berlimpah-limpah. Yuk kita bagi diri, yuk kita pandang karya Yesus. Tubuh Kristus dipecah-pecahkan supaya kita wholeness. Ya, setelah keselamatan, kesehatan nomor 1 saudara setelah keselamatan, ya. Dan tubuhnya diberikan, kita diberi Zoe Life, diberikan daging Kristus, diberi roti malaikat, ya. Roti malaikat, orang Israel jalan keluar dari Mesir, kakinya nggak bengkak, nggak ada yang sakit, nggak ada yang celaka, saudara, nggak ada yang celaka, nggak ada yang kegigit ular, nggak ada yang kegigit kalajengking, ya. Kecuali mereka ngotot melawan Tuhan, ya. Artinya buang itu perlindungan, buang itu penjagaan, ya. Saudara, kok kita bisa buang? Tuhan gentle, ya. Diberikan, ambil dia sebanyak apa? Ambil sebanyak-banyaknya. Saudara mau bilang gini, Tuhan kekuatan saya, Pak. Saya mau seperti Simpson, Pak. Ya bilang aja Kristus kekuatan saya, ya. So what? Ya, Tuhan nggak menahannya. Tuhan baik. Ya, sebagai Yesus di surga, demikian kita di bumi. Kita mengakui tubuh Tuhan dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sama-sama saya katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini, tubuh Kristus sehat, kuat, segar, muda. Tidak ada penyakit, tidak ada kutuk, tidak ada virus, tidak ada bakteri yang jahat, tidak ada wabah, tidak ada kecelakaan, tidak ada malapetaka. Aman. Demikian saya di bumi sekarang ini. Amin. Setelah makan diberikan cawan ini. Ini cawan di atasnya kita mengucap syukur. Kenapa? Cawan perjanjian baru. Ya, dimeteraikan darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa completely forgiven, komplit diampuni. Ya, tidak lagi penghukuman, tidak lagi pendakwaan seperti kita dengar kesaksian. Ya, sudah dimerdekakan, dibebaskan. Ya, diberikan greatly blessed, highly favored, deeply loved, full of joy, full of peace, full of love. Ya, diberikan semua yang Yesus layak terima jadi milik kita. Kita layak terima. Ya, kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Ya, tanah yang berlimpah susu dan madunya, miliki kepemilikan kita. Sama-sama katakan, kita miliki kepemilikan kita. Saya miliki kepemilikan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah bayar dengan darahmu. Saya minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Segala dosa saya sudah diampuni. Yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, selama-lamanya. Saya kebenaran Tuhan dalam Kristus. Berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati sebagai orang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa untuk bangsa kita. Tuhan favor juga, kasih karunia untuk bangsa kami, negeri ini. Presiden, wakil presiden, aparat pemerintah dari pusat sampai daerah, para gubernur, wali kota, bupati, aparat sipil maupun militer. Berkati ya Bapak. Berkati juga untuk pemilik gedung ini, semua staf karyawannya. Bapak, kami ada di pusat. Mereka di pinggiran, mereka akan melihat Kristus yang ditinggikan. Mereka akan datang kepadamu. Tuhan berkati semua keamanan kesejahteraannya, karena kesejahteraannya dan kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapak untuk semua berkat-Mu. Dan setiap kami pulang dengar bahwa tanah yang Kau berikan, kepemilikan yang Kau berikan bagi kami ada luar biasa baiknya, fantastik Tuhan. Dan itu kami terima saja. Kami memilikinya, kami memiliki semua memiliki keuangan yang luar biasa, mengalir dengan luar biasa, sumur-sumur yang luar biasa. Saudara, saya rindu kita juga berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kami. Ini bukan manipulasi saudara ya, kita berdoa saja bahwa kami percaya Tuhan ini semua berkat daripadamu bagi kami, bagi keluarga anak-anakmu semua. Dan kami percaya ya Tuhan, karena kami kembalikan adalah penyembahan kepadamu. Karena kami mengakui bahwa Tuhan ada di tempat ini. Kami acknowledge Tuhan, kami mengakui bahwa Tuhan hidup bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Karena setiap tangan-tangan yang memberi diberkati dengan berlimpah-limpah.
Yang kalau tidak memberi, saudara juga tidak dikutuk, saudara diberkati juga berlimpah-limpah. Dan mari kita angkat dua tangan kita, Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak dari kota-kota musuh. Setiap kaum di muka bumi memberi berkat melalui saudara, karena saudara dan saya ada Tuhan Abraham. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Ulangan 28, diberkati di kota, diberkati di ladang, diberkati keluar masuk, terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, adonannya, bakulnya, pekerjaannya, bisnisnya, semua yang dikerjakan oleh tangan saudara diberkati. Diberkati buah kandungannya, keturunannya, anaknya, mantunya, cucunya, semua keturunannya, berpuluh-puluh keturunan diberkati semua. Orang-orang yang perkasa, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diberkati berlimpah-limpah. Tuhan memberkati dan melindungi saudara, menyinari saudara semua dengan wajahnya, berikan saudara semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara semua, berikan saudara shalom, peace, damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, hiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, beri salam satu sama yang lain. Selamat datang buat yang baru datang lagi minggu depan karena masih banyak roti di tempat ini. Nggak habis.